Halo semuanya, selamat datang di Market Talks KSM Pemasaran 2025 episode 4 dengan tema langkah awal mengenalkan brand ke pasar. Oke, sebelumnya aku mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Crash 107,8 FM yang telah membantu berjalannya podcast ini. Aku juga mau ingetin ke teman-teman, jangan lupa cek dan follow Instagramnya Crash 107,8 FM supaya nggak ketinggalan info yang menarik nih. Oke, mungkin teman-teman setuju, teman-teman setuju kan ya kalau misalnya kita punya produk atau brand baru, kita itu kayak semangat banget nih. Tapi kadang kita itu kayak eh, bingung gimana sih cara ngenalin produk kita itu ke pasar. Nah, kali ini kita itu bakal ngobrol santai tapi berbobot nih, asik. Jadi di episode kali ini kita bakal eh, ngobrolin gimana sih langkah awal mengenalkan brand ke pasar. Jadi buat teman-teman yang baru memulai bisnis boleh banget didengerin sampai akhir ya, supaya teman-teman setelah dengerin ini tuh bisa dapat insight yang langsung bisa dipraktikkan. Oke, mungkin langsung aja kali ya teman-teman kita kenalan ke narasumber kita. Jadi narasumber kita kali ini tuh mahasiswa administrasi bisnis yang keren banget nih, yang baru mengembangkan bisnisnya. Kita mungkin langsung sambut aja ya teman-teman. Halo Halo, halo Juli. semuanya. Kenalin aku Juli Mutiara Lingga. Aku mahasiswa AB dari UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2023. Oke, kita satu angkatan nih. Iya, bener. Oke, mungkin Juli boleh kenalin atau boleh ceritain detail tentang bisnis kamu. Soalnya aku jujur aku penasaran banget nih sama bisnis kamu. Ya, oke, langsung aja ya. Jadi, sebenarnya di sini aku baru banget ngelahirin suatu brand baju, clothing brand gitu, khusus perempuan, yaitu namanya Naywear. Jadi kalian jangan lupa juga ya follow Follow. nanti IG dan TikToknya @naywearofficial. Nah, Oke. untuk brand aku ini itu tuh menjualkan itu produk kemeja. Jadi aku di awal ini masih jualin kemeja dulu dengan dua warna. Jadi satu model dua warna gitu buat cewek. Dan ini kemejanya semi formal. Contohnya nih yang kayak aku Oh, kamu pakai. lagi pakai brand kamu Ya, ya, kalian bisa gitu. lihat ya. Lucu Ini banget ya, ini guys. satu warna, ini warna navy, nanti ada satu warna lagi warna pink gitu. Oke. Jadi aku sengaja milih dua warna ini supaya teman-teman semuanya nanti bisa tinggal pilih ya kan mau warna navy Atau atau warna pink pink. ya. Dan semoga secepatnya aku bisa keluarin model-model baru dan warna-warna baru juga. Nah Oke. gitu. Oh iya, ini aku mau nunjukin dulu Instagramnya. Instagramnya Tuh, Naywear teman-teman. Official ya teman-teman. Ini nanti tolong dimunculin ya, Iya, teman-teman. bener. Ini Jangan aku lupa di-follow ya ya. nih ya. Jadi kalian jangan lupa follow yang logonya merah kayak gini, tulisannya Naywear Official. Siap. Oke. Oke. Itu brand kamu berarti baru aja mulai ya? Iya, baru banget dan masih still incoming soon. Oh, Mudah-mudahan secepatnya dalam 1 minggu dan 2 minggu ke depan aku udah launching gitu. oke. Ditunggu ya. Ya, ditunggu. Oke, kalau boleh tahu nih, aku juga penasaran, apa sih motivasi awal kamu untuk terjun ke bisnis ini? Atau kenapa sih, apa yang memutuskan kamu untuk memilih ide bisnis ini gitu? Oke, jadi sebenarnya agak panjang sedikit ya Iya, nggak ceritanya. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya dari awal juga kenapa aku milih jurusan administrasi bisnis, karena Mm-mm. emang fokusku dulu emang pengennya jadi pebisnis. Oh, emang dari dulu pengen Iya, jadi emang pebisnis jadi ya? pengen jadi pebisnis gitu. Nah, jadi aku kayak ini kan dari keluarga aku tuh belum ada yang jadi pebisnis gitu. Paling Mm-mm. kalau ada bisnis pun itu cuman sampingan. Nah,
Kemudian aku memutuskan untuk ambil jurusan bisnis karena dari SMA, bahkan dari SMP aku suka jualan gitu loh. Hobi jualan dan dulu masih kayak jualannya itu kecil-kecilan. Kayak contoh aku bikin dulu pernah jualan cilok, Oh tapi iya, iya dari rumah aja gitu terus diantar ke bikin teman-teman. sendiri tapi. Bikin sendiri bareng Oh, sama teman kayak gitu. keren banget Dan ya. iya, dan dulu ya kayak gitu sih kurang lebih ya kayak kita bikin makanan baru terus kita jual. Cuman kan namanya juga anak SMA dulu ya masih kayak Mm-mm. belum konsisten, pas libur doang. Nah, kemudian setelah aku kuliah di jurusan bisnis, aku pengen banget nih punya bisnis juga ya kan. Jadi supaya mengimplementasikan juga. Akhirnya aku izin ke orang tua gitu. Boleh nggak aku nyoba dulu bikin bisnis kecil-kecilan? Yang mana tahu jodohnya ya kan di sini. Iya. Jadi nggak ada salahnya buat nyoba. Cuman ya kalau misalkan pun nanti setelah lulus tetap jadi budak korporat atau jadi apa ya nggak Iya, masalah, it's nggak okay. masalah. Yang penting kita punya pengalaman gitu sih. Jadi aku nggak yang langsung berekspektasi tinggi ataupun yang kayak gimana, tapi ya mudah-mudahan kalau Tuhan ngasih jalannya di sini bisa lebih berkembang ya puji Tuhan gitu. Nah, untuk pemilihan kenapa aku milih bisnisnya itu baju cewek, Mm-mm. karena aku cewek juga ya. Jadi dan mungkin tingkat konsumtif cewek itu lebih tinggi daripada cowok gitu ya. Nah, terus aku lihat juga, aku juga sempat riset sebenarnya kayak di AB itu udah itu belum ya yang jualan baju cewek. Terus aku kayak pengen bertukar pikiran gitu. Nah, kebetulan kemarin aku nanya cutting 21 Mm-mm. tapi ternyata, katanya sih belum ada gitu. Terus aku juga sempat ngobrol-ngobrol ke teman-teman yang udah punya bisnis juga gitu, kayak nanya-nanya saran, juga sebenarnya sempat dikasih saran juga, "Gimana kalau bisnis F&B, bisnis ini." Dengan segala banyaknya diskusi dengan banyak orang, dengan banyaknya pemikiran juga dari diri sendiri, akhirnya aku memutuskan untuk bisnis clothing brand untuk cewek Oke. gitu. Terus juga aku kayak melihat kan di Jogja itu kan ramenya mahasiswa ya, ramenya Mm-mm. mahasiswa Bener dan banget. mahasiswa Jogja kan pengen yang kayak bajunya itu nggak yang terlalu mahal. Jadi kalau kita mahasiswa kan kita lebih milih buat beli baju di online shop atau mungkin di toko yang jauh lebih murah Iya, dibanding yang di ekonomis mall. ya. Iya, dibanding mall. Apalagi melihat brand-brand lokal sekarang udah makin maju loh teman-teman. Jadi Iya, kayak bener aku, banget. iya, jadi aku juga banyak belajar dari brand-brand lokal dan banyak juga brand lokal yang asalnya dari Jogja gitu sih. Jadi aku semakin termotivasi akan itu Oke, gitu. keren banget ya guys. Untuk motivasi awalnya juga aja udah keren banget sih. Ya makasih. Mungkin aku mau tanya-tanya nih Juli, Mm, tapi santai aja ya. iya. Jadi aku mau tanya nih, menurut kamu apa sih langkah pertama atau langkah yang paling penting saat brand itu lahir? Mm, mm, Nah, ini mm, kan relate banget nih buat mm. kamu kan? Ya, oke. Jadi langkah pertama awal banget itu aku mulai dari circle terkecil, Mm-mm. yaitu dari teman-teman terdekat aku gitu ya, dari bisa ada teman sekos, teman SMA atau teman-teman kuliah. Di mana aku ya kayak bertukar pikiran ke mereka, terus juga nanya pendapat mereka. Mereka juga banyak kasih inspirasi, kasih masukan gitu. Nah, akhirnya aku mulai ngenalin setelah aku ngelahirin brand aku mulai ngenalin brand aku ini ke teman-teman terdekat. Nah, setelah dari teman-teman terdekat ini kan ya dari mereka bisa ngenalin ke teman-temannya lagi gitu. Oke. Jadi kayak aku minta tolong ke mereka ya bantu dong share atau kayak bantu dong repost di Instagram gitu. Akhirnya dari teman ke teman Oke. gitu. Bisa juga ke keluarga-keluarga kita yang masih seumuran gitu, yang masih sebaya, yang mungkin masih bisa kita promosiin brand baju ini gitu sih. Nah, kemudian langkah kedua itu pastinya itu dari media sosial. Terutama aku paling kuat tuh promosinya itu di IG sama di TikTok TikTok gitu ya. ya. Tapi paling kuat sih sejauh ini di Instagram. Nah, jadi eh, aku bikin Instagram sendiri untuk brand aku, kemudian aku juga posting di situ coming soon-nya, terus juga story-nya atau apanya segala macam di situ. Biar teman-teman teman-teman yang lain tuh bisa lihat updateannya di IG-nya brand aku kan. Nah, untuk di IG aku sendiri itu juga aku promosiin. Aku juga posting di IG pribadi aku. Karena supaya
udah mulai bangun personal branding lah gitu, supaya orang-orang juga bisa lihat, oh ini Julie udah lagi bangun brand gitu, baru rilis bisnis baru. Jadi biar orang-orang pun tahu gitu. Iya. Dan aku juga selalu promosi IG-nya Newer itu di IG pribadi aku sama di TikTok juga kayak gitu sih. Kalau untuk di TikTok itu berarti kamu promosinya bikin video-video konten-konten gitu. Iya benar. Jadi aku Oh, bikin konten, aku bikin akunnya sendiri juga dan bikin konten juga di situ, gitu sih. Oh ya sama ini sih kalau di TikTok juga kenapa aku milih TikTok? Tadi aku lupa cerita sedikit ya sebenarnya oke. FYI. Sebelum aku memutuskan untuk bangun si brand baju ini, sebenarnya aku tahap awal itu adalah aku iseng-iseng buat jual baju-baju aku yang udah gak kepake atau pre-love ya bahasa Gen Iya, Z-nya, pre-love. pre-love di TikTok gitu, di TikTok pribadi bareng sama satu temanku. Nah, akhirnya ternyata karena kita Konsisten. konsisten buat live TikTok tuh rame. Jadi banyak banget yang beli dan lumayan banyak lah ya hasilnya dari situ. Nggak banyak banget tapi bagi mahasiswa mungkin itu Iya, lumayan dan aku lumayan. rasa oh ini kayaknya ada peluang nih kalau kita jualan baju gitu sih. Apalagi kan cewek-cewek sekarang kan pada suka ganti-ganti outfit ya tiap kita Iya, pergi nongkrong beli baju baru. pasti beda-beda gitu. Iya, kayak udah di-post kali di Iya, Instagram, kayak nggak mau lagi ah pakai ini, udah pernah di-posting gitu. iya bener banget sih, cewek Heeh, banget sih itu ya. bener. Nah, jadi akhirnya aku jualan pre-love, terus aku lihat ada peluang. Aku pernah, kemudian aku tuh pertama itu nyobanya itu adalah cardigan knit. Nah, Hmm, aku coba cardigan knit, tapi aku itu reseller, jadi kayak ngejual oh ulang iya, gitu. Heeh, heeh. aku beli label putih, jadi non label dulu. Itu vendornya itu dari Bandung. Nah, aku ambil dari Bandung dan kalau di Bandung kan pada saat itu aku nggak bisa ke sana ya. Jadi aku Nggak bisa cuman lihat iya, langsung gitu jadi ya. aku hanya bisa kan lihat by virtual. Nah, Mm-mm. ternyata waktu datang barangnya itu kurang sesuai sama di gambar Oh, gitulah. Jadi oke. kayak aku sebenarnya sejujurnya aku merasa tertipu ya. Iya. Cuman kayak pada saat itu harganya juga emang murah dan aku kayak oh yaudah ini aku jadiin pembelajaran Mm-mm. dan kayaknya aku ganti aja deh barangnya, aku ganti produknya kayak gitu. Nah, kemudian si bisnis knit ini tuh aku jadiin tuh maksudnya pembelajaran tadi dan aku sebenarnya menganggap itu adalah suatu kegagalan, tapi kegagalan ini nggak buat aku makin patah ataupun kayak nyerah gitu. Justru aku malah kayak Belajar mencari ya. lagi, iya, jadi kayak aku belajar dan aku nggak mau patah semangat gitu. Mm-mm. Apa ya kalau nggak ini tuh apa, jadi aku malah bikin itu tuh aku makin tambah semangat buat nyari apa yang bisa aku bikin lagi gitu. Jadi aku cari apa yang lebih mungkin lebih baik, lebih bagus. Terus aku juga banyak belajar dari teman-teman yang udah punya bisnis. Akhirnya aku memutuskan untuk oh yaudah gimana kalau aku bikin brand sendiri gitu ya. Walaupun belum bisa yang kayak langsung produksi yang besar-besaran, ya aku kayak mulai langkah awal dari mungkin satu model dulu gitu sih. Jadi Iya. makanya lahirlah Naywear Official. Oke, keren banget sih. Untuk langkah awalnya aja kamu udah keren banget. Semoga kedepannya makin keren Ya, ya. amin. Makasih, Resta. Iya, mungkin sekarang aku mau tanya lagi nih Juli. Boleh. Sebenarnya tadi udah kamu jelasin, tapi biar makin tahu gitu loh. Gimana sih cara agar brand kamu ini dikenal? Pas ini tuh masih tahap awal gitu. Oke. Nah, Awalnya gimana? kalau supaya gimana dikenal tadi paling penting itu adalah aku bangun personal branding dulu di Instagram Mm-mm. ya, di sosial media. Aku memperkenalkan ke Teman-teman teman-teman ya, kamu ke teman-teman tuh, ke netizen, netizen yang ada di IG kalau oh ini aku baru punya bangun brand, brand, ya. terus produknya ini. Jadi aku posting aja terus di situ. Ya, aku posting prosesnya ataupun nanti produknya itu bagaimana gitu supaya orang-orang juga bisa melihat gitu. Dan aku juga minta bantuan itu ke teman-teman Teman-teman. ataupun keluarga-keluarga aku sih, jadi kayak oh tolong bantu dong promosiin atau kayak bantu follow gitu. Itu sih yang langkah awal banget dan pastinya itu nggak lepas dari dukungan teman-teman juga. Jadi kebetulan dan puji Tuhannya tuh teman-teman aku tuh benar-benar support system banget ya. Jadi mau itu teman kuliah, teman-teman SMA aku yang ada di sini, karena kita juga masih sering ketemu, mereka tuh benar-benar mensupport gitu loh. Walaupun aku jauh dari orang tua, tapi ada mereka yang kayak
kayak selalu dorong itu, kapan nih launching?" Kayak, "Oh, ini Pada kapan bikin." nanyain gitu ya, Iya, pada jadi nggak sabar gitu jadi ya. kayak pada ngedorong gitu kan. Aku pun Iya, makin merasa makin kayak semangat terdorong, ya. iya, makin semangat gitu sih. Jadi aku benar-benar bersyukurnya punya teman-teman yang suportif banget kayak Keren gitu. banget. Berarti relasi itu penting banget ya, Ya, benar teman-teman. banget, benar banget. Oke, mungkin kan ini udah gimana langkah awal, terus gimana caranya agar brand kamu itu dikenal. Terus ada nggak strategi khusus supaya orang-orang itu bisa tahu kalau oh brand kamu itu beda loh, brand aku itu unik, brand aku Hmm. itu punya keunikan yang brand lain itu nggak punya. Itu apakah ada, Juli? Oke. Kalau dibilang keunikan sih, ataupun yang nggak dipunya dari brand lain, sebenarnya aku belum begitu pede ya buat membilang kayak gitu. Cuman aku, sebagai langkahku itu supaya orang-orang mengenal tuh, Mm-mm. pertama banget tuh adalah kenapa aku bikin logonya warna merah, karena aku pengennya tuh mencolok. Oh, Dan iya itu, jadi aku kan lihat ya sebenarnya sebenarnya tuh zaman sekarang tuh kan brand-brand lokal tuh udah cukup maju ya, apalagi mm-mm. brand-brand lokal di bidang baju clothingnya cewek-cewek itu udah makin maju banget dan makin banyak gitu. Bahkan dari Jogja itu ada beberapa brand gitu. Banyak banget ya. Heeh. Nah, terus aku melihat, oh ini rata-rata tuh mereka tuh logonya itu pada kayak masih warna-warna netral gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan apa ya yang bikin mencolok dan aku Oke. memilih warna merah marun. Pertama karena kesukaan aku juga, tapi yang kedua supaya mencolok dan masih beberapa doang yang aku lihat pakai warna merah di logo mereka. Jadi supaya eye catchy aja gitu, supaya orang langsung kayak liatin tuh menonjol gitu kan warna Iya, merah. Makanya aku bikin warna merah gitu. Terus kalau untuk keunikan sendiri, untuk misal dari eh, bahannya iya, kamu heeh. Aku punya. Jadi aku ini bi ya dipakai ya, iya, ini teman-teman. aku sekaligus ngasih lihat ya. Boleh boleh detailnya. Boleh, ini ya. Nih, jadi kancingnya ini tuh kalau kalian perhatiin ini tuh beda dari kancing biasa. Jadi Iya aku sih, pakai kancing bentuknya tuh mawar rose. bunga ya. Iya, bunga rose gitu dan warnanya itu rose gold juga. Nah, karena aku lihat masih sedikit baju-baju yang memakai kancing ini gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kalau kalian bisa perhatiin, aku pakainya itu lengan balun, tapi lengan balun gini, tapi yang ngasih kesan gitu kita tegap gitu. Jadi Iya, kayak oke. lebih apa ya, lebih Percaya berkarisma. diri. Iya, lebih berkarisma, lebih tegap, lebih percaya diri juga gitu. Dan di sini ada lengan karetnya, ada karetnya di bagian lengan. Jadi supaya bisa di adjustable dan nutupin tangan teman-teman yang kalau nggak pede tangannya Iya, bener gede. banget sih. Iya Ini bener. keren banget sih. Jadi itu kenapa aku bikinnya lengannya tuh lengan balon supaya Ah, nutupin. Jadi dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga gitu sih. Dan semoga setelah ini aku bisa ngeluarin buat yang teman-teman pakai hijab. amin. Nah, Ditunggu, pokoknya iya, ditunggu ya, Juli. bener. Dan doain juga bantu support supaya aku bisa cepet-cepet ngeluarin warna baru, model baru. Karena aku tadinya pengen banget kan kayak bikin lengan panjang. Mm-mm. Tapi kebetulan dari riset pasar yang aku lakuin masih banyak kan teman-teman yang Yang non hijab oke. gitu. Jadi aku masih bikin kemeja lengan pendek Oke, dan ditunggu ya buat iya, hijab friendly. iya betul buat hijab friendly ditunggu Berarti gitu ini sih. kamu merancang sendiri, Iya, ngedesain sendiri. ngedesain sendiri. Aku memang sengaja kayak ngedesain tuh gimana supaya belum ada brand lain yang punya gitu yang sama persis. Mungkin ada yang Mm-mm. mirip ya, tapi aku punya keunikan tersendiri gitu. Jadi aku desain sendiri. eh aku ngedesain tapi dibantu sama satu temanku juga yang kebetulan dia anak fashion designer di Oh, Universitas Negeri Malang satu orang. Nah, aku kayak tanya-tanya pendapat dia dan minta bantuan dia juga kan dia anak fashion ya, mungkin dia lebih tahu mm-mm. juga. Sama oh ya, satu lagi ketinggalan. Jadi ini tuh ada karetnya di belakang. Oh, di belakang Sorry, ya? ini ada karetnya di Iya, iya, iya. belakang. Jadi supaya ngasih kesan yang lebih slim gitu. Jadi Mm-mm. nggak yang biasa gitu kan. Jadi lebih ketarik dan lebih ngebentuk body gitu. Jadi body fit gitu. Karena kan cewek-cewek sekarang pada sukanya kemeja-kemeja yang nggak bikin kelihatan gendut Oh, ya. oh, yang Heeh. ngepas gitu. Yang ngepas gitu sih. Keren banget sih untuk modelnya aja aku Iya, udah kayak, ih keren banget. ya makasih. Aku nunggu yang hijab friendly loh, teman-teman. Amin amin doain ya Ditunggu secepatnya. ya. Oke, berarti kamu itu keunikannya tadi Mm-mm. dari logonya ya, Iya dari logo. sama bahannya Iya dari gitu. produknya Dari gitu. produknya juga. Mungkin sekarang aku mau tanya ke Ya pertanyaan selanjutnya nih. boleh banget.
eh, aktivitas yang menurut kamu itu paling efektif sejauh ini untuk membangun brand awareness? Oke, buat ngebangun brand awareness sendiri tuh aku sih menurut aku sejauh ini apalagi aku Mm-mm. baru lahir ya teman-teman. Jadi sejujurnya aku baru pertama kali juga ngisi acara. Nah, jadi mungkin sampai detik ini, sampai hari ini masih di sosial media sih. Gitu. Jadi masih di sosial media dan tadi lewat cara-cara tadi aku bikin logonya lebih mencolok, terus juga aku posting juga di Instagram. Jadi mungkin sejauh ini masih itu sih cara aku buat ngebangun brand awareness tadi. Kalau Gitu. untuk posting itu kamu ada kayak jadwal khusus nggak untuk postingnya atau gimana? Nah, kalau untuk saat ini sih aku belum ada jadwal khusus, tapi memang Mm-mm. ada plan untuk seperti itu. Apalagi kan ini udah mau mendekati launching ya. Iya. Jadi makanya ini aku mau launching, aku mulai lebih konsisten lagi bikin konten gitu sih, supaya lebih sering juga FYP ya, Iya. mudah-mudahan kayak gitu sih. Kalau boleh tahu nih, aku kepo banget. Launchingnya itu tanggal berapa sih? Atau di bulan ini kah? Oke, nah untuk tanggalnya nanti kalian stay tune di IG-nya. Masih rahasia ya. Masih rahasia, tapi untuk bulannya aku usahain tuh pasti di bulan Bulan ini. ini. Oke. Gitu. Tapi untuk tanggalnya kalian jangan lupa follow dulu Iya, makanya Instagram follow. dan TikToknya. Jadi kalian nanti bisa lihat di situ Biar nggak ketinggalan updateannya. ya. Bener banget. Oke, terus kamu kan tadi bilang kalau di Instagram, di TikTok. Nah, menurut kamu peran media sosial dalam memperkenalkan brand kamu itu Mm-mm. apa? Itu sangat penting kah? Nah, itu menurut aku ya, jadi peran media sosial itu ya teman-teman itu sangat penting banget ya buat zaman sekarang. Karena kan di zaman sekarang tuh siapa sih gitu yang nggak punya TikTok? Iya. Mungkin dari 100% manusia di dunia ini cuman 95% cuman 5% yang nggak punya TikTok dan 95% punya TikTok Iya. ataupun kayak sosial media lainnya. Jadi menurut aku tuh eh, ketika sekarang itu kita punya bisnis kita posting, kita punya pencapaian kita posting itu menurut aku bukan pamer atau gimana ya, tapi itu lebih ke personal branding supaya masyarakat juga supaya orang-orang tahu gitu. Oh, kita punya bisnis, kita punya bakat ini, kita punya passion ini. Karena kita nggak tahu loh mana tahu dari sosial media kita bisa dilihat orang, dikenal orang dan kayak kalian juga kan, kalian tahu aku punya bisnis juga Iya, dari dari sosial sosial media. media. Akhirnya aku bisa dipanggil ke podcast ini. Jadi menurut aku tuh sosial media itu apa ya punya peran penting gitu, berperan penting dalam kita mempromosikan produk kita pada zaman sekarang, apalagi dengan produk aku yang clothing brand, yang dimana sekarang mayoritas tuh cewek-cewek tuh udah pada ngelihat baju ataupun kayak fashion itu dari sosial media gitu, dari sosial media atau dari e-commerce. Jadi menurut aku benar-benar berpengaruh ke sebanyak apa juga orang mengenal, apalagi di TikTok kan kita bisa FYP Iya, ya. gampang banget ya nyebarnya gitu. Benar-benar gampang banget nyebarnya, bahkan tanpa kita sadari pun kayak kita kan nggak tahu ya itu lewat FYP siapa aja. Bahkan aku sendiri pada saat aku live pre-love itu aku nggak tahu kalau Kamu nggak punya ekspektasi kalau bakal iya ditonton bakal banyak bakal orang. ditonton oleh banyak orang Aku ataupun juga ditonton nonton. oleh anak-anak AB. Bener banget, karena banyak banget anak AB yang sebenarnya kayak pada tahu gitu loh, kayak pada bilang lewat FYP aku loh kamu nge-live gitu. Jadi kayak aku kayak sebenarnya malu, cuman aku seneng juga gitu. Oh berarti bagus nih, kayak ternyata FYP nih di Iya, ditemenin ya. beranda-beranda TikTok orang gitu. Jadi menurut aku tuh penting sih. Apalagi di zaman sekarang ya. Bener Siapa sih yang banget. nggak punya sosial Mm-mm, media? bener banget, bener banget. Jadi sepenting itu ya Mm-mm, sosial media itu mm-mm. teman-teman. Terus lanjut kali Ya, ya ke oke, pertanyaan boleh boleh. selanjutnya. Ada nggak sih tantangan tertentu dalam mengenalkan brand baru dan Mm. gimana cara kamu untuk mengatasinya? Mengatasi tantangan itu. Oke, kalau untuk tantangan brand baru itu sebenarnya kalau untuk di aku sekarang yang aku rasain di diri aku adalah konsistensi. Nah, jadi Oh, konsistensi dari diri aku tuh menurut aku tuh masih perlu di-push lagi sih supaya lebih konsisten, lebih rajin lagi gitu buat ngepromosiin ataupun ngeposting-posting dari bisnis aku ini. Karena sejujurnya di saat ini tuh aku punya kesibukan lain juga, masih ada organisasi gitu, masih ada kuliah juga dengan iya. tugas-tugasnya. Semester 5 ya? Iya, apalagi aku sama Serin 24 SKS dan 11 Oh, kelas ya. wow.
Jadi benar-benar agak padat. Jadi tantangan aku di awal-awal ini tuh masih di situ, masih di tahap ini sih. Jadi gimana caranya supaya aku lebih Konsisten ya. konsisten karena banyak kesibukan lain, ditambah juga kan masih baru lahir banget ya. Iya. Jadi kayak ya yang kita punya tuh cuma diri kita sendiri gitu, karena ini kan aku bisnisnya sendiri. Jadi kalau aku malas ataupun kayak aku nggak ngerjain satu job desk, ya pasti nggak ada yang nge-backup kan, kecuali kita Mm-mm. bisnisnya itu partneran. Jadi benar-benar tantangannya adalah gimana aku supaya nge-push diri aku sendiri gitu sih. Dan ditambah sebenarnya tantangannya lagi adalah banyaknya brand-brand lokal sekarang yang udah lebih maju. Oke. Iya, brand-brand clothing brand cewek ya itu udah banyak banget. Kalau kalian tahu juga ada brand By Love, kalau saya By Love, terus ada juga By Odi, itu udah terkenal banget. Itu tuh asalnya dari Jogja gitu. Dan mereka tuh udah benar-benar maju banget, apalagi sudah berpengalaman beberapa tahun dan bertahun-tahun ya. Dan kita juga di Jogja kan punya toko-toko baju yang murah-murah, kayak Mm-mm. ada Nadira, Zano ataupun apapun Iya. itu. Jadi menurut aku tuh pesaingnya tuh cukup banyak. Nah, solusi aku itu adalah eh aku perkuat sih di bagian tadi personal branding dan promosi di sosial media. Karena kan aku tuh masih jualnya itu by online ya, belum punya Mm-mm. offline store. Jadi aku benar-benar perkuat promotion aku dan pengenalan ataupun branding si brand aku ini di sosial media aku dan ke teman-teman juga Oke, gitu. berarti itu ya untuk tantangan sama solusi kamu. Iya, benar banget. Oke, tapi untuk tantangannya itu relate banget sih. Iya, Soalnya benar. kan ya semester 5 ya padat, apalagi Mm-mm. kan kamu berorganisasi ya. Iya, benar. Dan kamu ini bisnis sendiri. Bener banget. Jadi benar-benar yang kita punya adalah diri kita Iya, sendiri. balik lagi ke diri sendiri ya. Iya. Oke, tadi kan kamu kayak menyinggung ya tentang Mm-mm. konsistensi, konsistensi. Iya benar. Nah, menurut kamu seberapa penting sih konsistensi dalam membangun brand awal ini? Oke, kalau dibilang seberapa penting itu 100% penting ya. Karena kayak tadi aku bilang tuh, ketika kita konsisten melakukan sesuatu hal itu, eee, tujuan yang kita capai itu kemungkinan berhasilnya akan semakin besar gitu. Mm-mm. Karena ya ada pepatah ya yang aku selalu pegang tuh, "Allah bisa karena biasa." Jadi ketika kita semakin biasa, semakin sering, dan semakin konsisten, maka semakin, bisa juga kita mencapai tujuan itu gitu sih. Makanya tadi kayak aku bilang kan, ketika aku konsisten, orang-orang pun akan semakin semangat juga gitu loh, kayak semakin seneng juga ngelihat gimana progres kita dalam berbisnis ini, semakin banyak juga yang tertarik untuk membeli gitu sih menurut aku. Terima kasih buat jawabannya ya. Tadi ada motivasi dari siapa? Eh, Itu peribahasa sih oh ya, aku tahu peribahasa. ya, Allah Keren banget. bisa karena biasa Tuh guys, gitu. asik keren banget jawabannya Juli ya, teman-teman. Ini kita mau ke pertanyaan akhir-akhir nih, Juli. Oke. Ini agak santai aja ya mungkin ya. Ya. Nah, aku mau tanya ke kamu, Hmm. kesalahan apa yang sering dilakukan brand baru saat mencoba dikenal di pasar? Oke, jadi menurut aku ya paling Hmm, banyak kesalahan brand-brand baru itu mungkin salah satunya adalah kurangnya riset pasar. Jadi mereka kita ya, mungkin kita yang sebagai brand baru ini sering sekali merasa kayak yaudah kita punya ketertarikan di satu hal, di satu bisnis, kita langsung jalankan tanpa kita tahu dulu pasar kita itu siapa. Terus apakah pasar kita ini keinginannya seperti apa. Makanya seperti yang kita pelajarin ya di jurusan kita itu pentingnya itu STP, oke. segmentation, targeting dan positioning. Yang dimana kita tahu dulu nih, kita kelompokin dulu segmen-segmen pasar kita ini. Dan segmen mana yang mau kita tuju gitu. Contoh kayak aku nih, aku tahu, aku kelompokin dulu, ada yang kayak anak muda, ada ibu-ibu, ada yang anak kecil. Nah, target aku yang mana? Target aku adalah, Anak muda. iya, perempuan yang usianya itu anak muda nih, yang mungkin lagi, SMA, kuliah ataupun kerja gitu ya, kerja-kerja kantoran. Nah, kemudian kita tahu, oh targeting tadi ya, kita target Mm-mm. dan apa usaha kita gitu loh, positioning kita, itu apa usaha kita supaya mencapai si target tadi. Nah, dengan aku tahu target aku adalah Gen Z ataupun milenial,
Nah, aku keluarin produk yang mungkin itu mereka butuhin. Makanya aku tadi ngelakuin riset pasar. Nah, banyak brand-brand baru yang tidak melakukan riset itu, sehingga ketika mereka memasarkan produk mereka, ternyata kita bisa bilang ya, ternyata pasar yang mereka tuju tuh tidak produk yang mereka keluarin itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang mereka tuju gitu. Makanya kita harus tahu dulu STP tadi, baru kita tahu produk apa yang mau kita keluarin, sehingga ketika kita mengeluarkan produk kita, pasar kita pun tertarik untuk membeli produk kita begitu. Keren banget ya guys, kalau misalnya anak administrasi bisnis punya bisnis itu sangat mengimplementasikan. Iya benar, yang diajarin oleh dosen-dosen kita. Iya, ini pertanyaan terakhir banget nih Oke. buat teman-teman yang baru aja memulai bisnis. Boleh kali Juli kasih tips and triknya? Oh my god, tips and trick. Mungkin tipsnya adalah yang pertama, yang tadi jangan lupa buat riset pasar Itu dulu, penting banget ya. penting banget. Dan kita tahu arah tujuan kita itu mau kemana. Mm-mm. Dan aku juga ngasih pesan jangan terlalu fokus di hasilnya, tapi fokuslah di prosesnya. Karena ketika kita berproses dari situ kita banyak belajar. Jadi yang membentuk kita itu bukan si hasilnya, tapi yang membentuk kita adalah prosesnya. Dan mungkin tips yang terakhir adalah jangan lupa konsisten dan minta doa restu dari orang tua sih. Oke, doa paling mantep Iya sih. benar. Itu sih yang bisa aku kasih. Karena aku belum bisa ngasih tips yang banyak ya, soalnya aku juga masih baru berkembang. Kayak gitu sih Resta. Oke, berarti yang paling penting nih, itu yang pertama adalah riset pasar ya teman-teman. Benar. Kita harus tahu dulu, kita harus riset kayak itu yang Mm-mm. dijelasin sama Juli tadi. Terus yang kedua, kita harus konsisten karena Mm-mm. konsistensi itu penting banget Penting ya. banget. Apalagi dalam kita memulai brand Brand baru. brand baru ini. Nggak kerasa banget ya, ini udah berapa menit ya kita ngobrolnya. Dan obrolan kita itu banyak banget yang bisa diambil tadi ya teman-teman. Semoga teman-teman pendengar bisa mendapatkan insight yang langsung bisa dipraktikkan ya. eh Terus aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Juli karena Oke, udah mau sama-sama. sharing tentang Heeh. bisnisnya, pengalamannya, terus kasih tips juga buat aku sama teman-teman. Semoga apa yang kamu sampaikan itu bermanfaat buat aku sama Iya, teman-teman, mudah-mudahan. dan semoga bisnis kamu itu semakin berkembang, Amin. dikenal oleh Amin. pasar. Mungkin yang terakhir boleh sekali lagi promosiin, Oke, jadi teman-teman jangan lupa dilihat nih, untuk dilihat nih. ya, aku liatin ya, jangan lupa follow IG dan TikToknya Neywear Official @neywearofficial, NEYWEAR official. Nah, kalian boleh follow TikTok dan Instagramnya supaya lebih Nggak tahu ketinggalan juga. updateannya, nggak ketinggalan updatean terbaru. Dan jangan lupa nanti kalau udah launching kalian beli untuk teman-teman kalian, pacar kalian, untuk diri kalian sendiri ataupun siapapun itu ya. Jadi Iya, jangan lupa, atau mau hubungin sama aku lewat WA juga gak langsung bisa apa-apa, ya. langsung bisa. September bulan ini loh Iya, guys, pokoknya dan bulan aku ini. aku pasti ngasih diskon buat awal-awal launching. Oke, Jadi kalian ditunggu tenang ya. aja. Oke. Oke, dan aku juga mau ngucapin terima kasih ke Crash 107,8 FM yang selalu membantu kita untuk menjalankan podcast ini. Buat teman-teman juga jangan lupa cek dan follow Instagramnya Crash 107,8 FM supaya nggak ketinggalan info yang menarik. Akhir kata, semoga obrolan ini jadi motivasi dan bekal untuk kita semua dalam membangun bisnis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa untuk selalu berbagi kebaikan. See you dan See you. bye-bye.